Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar tengah malam semuanya. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam bersama saya, Pak D. Salam sehat buat semuanya dan tetap semangat. Walaupun kondisi sekarang sudah dinyatakan new normal, tapi tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga jarak tetap dijaga, jangan lupa. Terus jaga kebersihan juga, rajin cuci tangan, memakai masker, itu adalah untuk kesehatan kita sendiri dan juga lingkungan kita, terutama saudara kita, orang tua kita kalau kita deket ya, atau keluarga kalau sudah keluarga, anak istri semuanya. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Bambang tentang pengalaman temannya sewaktu bekerja sebagai ojol. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Sekalian tulis komentar, tombol like-nya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa juga untuk follow supaya bisa mengikuti cerita-cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi Mas Bambang ini bercerita tentang kejadian yang dialami oleh temannya. Temannya ini sebut saja namanya Ceking, karena Mas Bambang sendiri juga nggak tahu nama aslinya. Tapi dia adalah teman sesama ojol waktu Mas Bambang bekerja sebagai ojol. Dan Ceking yang diceritakan ini memang kebetulan dulunya itu satu tongkrongan sama Bambang ini, atau satu base camp lah ya istilahnya untuk sebutan para ojol ini ya. Nah kebetulan ini memang sudah lama Ceking ini nggak satu tongkrongan lagi dengan Mas Bambang, karena dianya itu pindah tongkrongan di daerah belakang kampus atau sebuah universitas. Maaf saya nggak bisa menyebutkan nama universitasnya ya, anggap aja di belakang kampus. Kalau perkiraan kejadian ini menurut Mas Bambang itu sekitar tahun 2017 sampai 2018 lah, karena Mas Ceking ini memang sering ngojeknya itu di malam hari sampai pagi, atau kalau sebutan yang bekerja begitu itu ya, itu disebut ngalong. Ya mungkin kalau malam itu kan nggak panas ya mungkin ya, makanya dia lebih senang bekerja malam daripada di siang hari. Nah pada waktu ngalong ini Mas Ceking ini kan tongkrongannya kan di, atau base campnya kan di belakang sebuah universitas. Pada hari-hari sebelumnya sebenarnya Mas Ceking ini nggak pernah sih mengalami kejadian mistis ya, ketemu sesuatu makhluk di luar nalar atau apa, nggak pernah sama sekali. Lah ini adalah kejadian yang baru pertama kali dialami sama Mas Ceking ini. Jadi kejadiannya itu sekitar malam itu ya, sekitar pukul 1 atau 2 lah, Mas Ceking ini dapat orderan makanan untuk mahasiswa kedokteran yang tidur di kampus tersebut. Padahal menurut Mas Bambang ya, itu di Universitas Kedokteran tuh nggak ada yang tidur di kampus itu. Maksudnya tuh seharusnya nggak ada mahasiswa kedokteran yang tidur di kampus. Tetapi Mas Ceking begitu mendapat orderan ya otomatis kan rezeki gitu loh. Rezeki kan nggak mungkin ditolak. Diterimalah orderan itu. Lalu dia pun berjalan mencari makanan yang diorder ke dia tadi. Setelah order dibelikan, tentunya kan diantarkan ke alamat yang dituju sesuai orderan ya. Kebetulan kampus Fakultas Kedokteran ini itu letaknya memang agak ke dalam. Nah rezeki nggak bisa ditolak ya, diantarkanlah makanan itu sama Mas Ceking ke belakang ya, karena letak
fakultasnya kan di daerah belakang. Setelah mengantar makanan otomatis dia kan keluar. Lah keluar tuh nanti kalau keluar dia itu kan melewati fakultas pertanian. Mas Ceking pun ya dengan santainya menjalankan motornya itu. Tetapi pas mendekati fakultas pertanian ini, tiba-tiba motornya itu mati. Maksudnya nggak menyala. Padahal kalau dilihat motornya termasuk masih baru. Bahkan masih belum ada 3 bulan dia mengambil motor itu. Melihat kenyataan seperti itu otomatis kan panik si Mas Ceking ini. Bagaimana nggak panik gitu loh. Motor baru, tadi berjalan enak nggak ada masalah, kok tiba-tiba mati nggak bisa hidup mesinnya ini. Sampai berapa kali mencoba di starter itu tetap nggak mau hidup. Otomatis ya Mas Ceking ini panik lah. Kondisi malam-malam bahkan tengah malam ini mendekati pagi. Oh sudah pagi maaf. Tiba-tiba motor mogok di tengah kampus yang bisa dibayangkan malam hari. Mana ada mahasiswa yang lewat atau enggak ada, sepi sama sekali malam itu. Akhirnya mau nggak mau ya didoronglah motor tersebut. Waktu mendorong motor itu kan melewati fakultas pertanian yang saya sebutkan tadi. Pas mendekati fakultas pertanian ini, Mas Ceking ini mendengar ada suara burung. Itu yang bunyinya kuak kuak gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah dengan suara burung yang didengar Mas Ceking itu. Itu kan kalau nggak salah suara seperti itu kan biasanya burung hantu ya. Dan dia memang kalau malam hari kan nggak tidur. Dia bersuara seperti itu. Tapi bukan itu yang membuat Mas Ceking ini jadi ciut nyalinya. Karena setelah mendengar suara burung itu selanjutnya suaranya ganti, ada suara lain itu loh selain suara burung itu. Jadi suaranya itu cek gitu. Spontan saja Mas Ceking ini kan menengok ke arah suara tersebut. Tetapi betapa kagetnya waktu Mas Ceking menengok ke arah suara tersebut. Kenapa? Yang dilihat itu bahwa di belakang itu kan menengok ke belakang ya arah suara tersebut. Yang dilihat itu ada sosok warna putih itu beranggut panjang. Nggak mungkin lah ada orang iseng jam segitu itu, lagi pula ngapain orang iseng sampai segitunya gitu loh. Melihat itu otomatis rasa takutnya Mas Ceking ini kan langsung gitu, langsung merinding, langsung berdiri bulu kuduknya semuanya itu. Langsung saja dia lari sambil mendorong motornya itu. Nah ada lagi yang kejadian aneh setelah itu. Dah waktu dia sampai di depan fakultas pertanian, tiba-tiba motornya, karena pada waktu dia mendorong kan dia tetap sambil mencoba menstarter motornya kan ya. Lah pada waktu di depan fakultas pertanian tiba-tiba motornya itu bisa menyala. Kan aneh gitu loh. Padahal harusnya orang semakin panik menstarter motor tuh semakin nggak jelas gitu loh. Nggak tahu gasnya dibesarkan atau dikecilkan kan nggak tahu, saking panik nggak merasakan apa-apa. Tapi pada waktu itu di starter langsung nyala. Lah begitu nyala ya bisa dibayangkan ya, dia langsung loncat naik motornya ngebut gitu loh, saking takutnya dia itu. Padahal di depan lagi itu kan nanti ada pos satpam. Pos satpam ya mendengar lah, begitu ada suara orang motor ngebut itu suaranya kan jelas ini. Dari jauh kan kedengaran ini ada motor ngebut gitu loh. Sempat satpamnya sampai lari mau mencegah dia gitu, enggak tahu mau mengingatkan atau menegur dia. Kok di dalam kampus dia sampai ngebut seperti itu, otomatis kan sebenarnya nggak boleh ya. Anggaplah itu rumah orang, kok kita seenaknya ngebut di dalam situ. Tapi walaupun dicek satpam, Mas Ceking ini bukannya memelankan motornya, tapi tetap ngebut melaju kencang melewati satpam itu sambil berteriak-teriak. Ada setan di dalam, tapi suaranya sambil panik ya. Dia nyebut-nyebut bahwa ada setan.
setan gitu loh, makanya dia ngebut itu. Nggak tahu satpam itu berpikir gimana terhadap Mas Ceking ini. Yang pasti Mas Ceking juga saking takutnya nggak peduli walaupun dicegat, dia terabas saja, dia jalan kenceng, bukannya dia balik ke tongkrongannya karena saking takutnya ya. Akhirnya Mas Ceking langsung pulang dan nggak meneruskan lagi ngojeknya malam itu karena bayangan ketakutannya itu masih menempel di Mas Ceking ini. Dan semenjak itu Mas Ceking jadi trauma gitu loh. Kalau ada pesanan, apalagi fakultas kedokteran ya yang waktu itu dia terima orderannya. Dan Mas Ceking juga nggak berpikir pada waktu itu, kan dia hanya ngantar aja. Yang nerima siapa dan manusia atau bukan, yang pasti Mas Ceking merasa bahwa yang nerima adalah manusia, bukan makhluk lain gitu. Tapi nggak tahu lagi, karena seharusnya menurut Mas Bambang ini bahwa di malam hari di Fakultas Kedokteran nggak ada yang menginap. Itu tanda tanya. Tapi Mas Ceking masih yakin bahwa itu diterima dengan baik. Itu tadi cerita dari Mas Bambang mengenai pengalaman kejadian mistis yang dialami temannya waktu bekerja sebagai ojol. Semoga bisa menghibur sedulur dongeng tengah malam semuanya. Terima kasih Mas Bambang atas kiriman ceritanya ya. Oh ya, sebenarnya cerita ojol ini saya banyak mendengar sih pengalaman dari mas-mas ojol ini, terutama pada waktu menerima orderan di malam hari. Barangkali ada cerita lain ya seperti yang didetailkan Mas Bambang tadi, bisa kirim cerita ke Dongeng Tengah Malam, nanti bisa Pak dibawakan di sini. Hanya untuk berbagi pengalaman saja ya. Mungkin bisa dijadikan pengalaman buat temen yang lainnya. Sekali lagi ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan komentarnya di bawah, juga like-nya. Yang di Spotify jangan lupa juga follow. Dan terima kasih juga semuanya pada para sedulur yang masih tetap setia mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Dan saya sampaikan terima kasih juga atas komentar-komentarnya. Memang ada yang mungkin lama sudah subscribe mendengar cerita dari Pak D, tapi baru komentar. Ayo monggo silakan komentar di sini sebagai wadah kita mungkin saling berkenalan di kolom komentar nanti dengan teman-teman sesama pendengar Dongeng Tengah Malam. Itu saja yang bisa saya ceritakan hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur sedulur semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.